Hai, selamat datang di channel LB Official. Negeri Matahari Terbenam. Maroko adalah sebuah negara yang memiliki garis pantai yang sangat panjang di Samudra Atlantik. Secara geografis, Maroko memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri dari gurun dan pegunungan yang terjal. Maroko memiliki populasi lebih dari 33.800.000 jiwa dan luas negaranya 446 km persegi. Ibu kotanya adalah Rabat dan kota terbesarnya adalah Casablanca. Kota-kota besar lainnya adalah Marrakesh, Tanger, Tetuan, dan Nador. Maroko memiliki sejarah yang berbeda dengan negara-negara tetangganya, di mana kebudayaan Maroko merupakan campuran antara kebudayaan Arab, Eropa, dan Berber. Bentuk pemerintahan negara Maroko adalah monarki semi-konstitusional dengan rajanya yang bernama yaitu Muhammad VI dan Perdana Menterinya yang bernama Saadettin Othmani. Ekonomi Maroko dianggap sebagai ekonomi yang relatif liberal, yaitu diatur oleh hukum penawaran dan permintaan. Sejak tahun 1993, Maroko telah mengikuti kebijakan privatisasi sektor ekonomi tertentu yang dulu berada di tangan pemerintah. Maroko telah menjadi pemain utama dalam urusan ekonomi Afrika dan merupakan ekonomi Afrika kelima terbesar berdasarkan PDB. Maroko mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Indonesia sejak tahun 1955. Cukup beralasan memang karena Soekarno sebagai Presiden Indonesia saat itu adalah orang pertama yang mengucapkan dan mengakui kemerdekaan Maroko. Sebagai penghormatan, nama Soekarno ditabalkan sebagai nama di salah satu jalan protokol di kota Rabat. Makanan paling terkenal di Maroko adalah tagine. Makanan khas Maroko satu ini berbahan dasar daging, baik daging ayam, sapi maupun kambing. Pada umumnya, makanan ini semacam rebusan yang terdiri dari campuran sayuran, daging ayam atau daging kambing atau sapi dengan tambahan rempah-rempah khas Maroko seperti daun kusbur dan mukholat. Maroko adalah negara yang tergolong memiliki tanah dan pertanian tersubur di benua Afrika. Padahal yang terbayang di benak pikiran kita, Maroko adalah negara yang penuh dengan padang pasir, tandus dan kering. Nah, bayangan kita tersebut bertolak belakang 98 derajat dengan kenyataan yang bisa kita dapati di sini. Faktanya, pertanian dan perkebunan benar-benar kehijau-hijauan dan subur hampir seperti di Indonesia. Maroko menjadi destinasi favorit wisatawan yang ingin berlibur karena di negara ini banyak tempat wisata terkenal. Ada banyak sekali objek wisata favorit di Maroko yang dapat wisatawan kunjungi. Berikut beberapa wisata negeri matahari terbenam yang telah LB Official rangkum. Masjid Hasan II. Masjid Hasan II merupakan nama masjid yang terletak di Casablanca, Maroko. Masjid ini mulai dibangun tahun 1980 dan didesain oleh arsitek berkebangsaan Prancis yaitu Michael Pinzau dan dibangun oleh Bouygues.
Masjid ini disebut-sebut sebagai yang terbesar kedua di dunia setelah Masjidil Haram di kota Mekah. Masjid ini memiliki menara yang paling tinggi di dunia dengan ketinggian 210 meter dan memiliki kapasitas 25.000 orang dan ditambah lagi dengan pelataran yang mampu menampung 80.000 jamaah. Gaya arsitektur Masjid Hasan II memperlihatkan pengaruh gaya Moorish yang kuat dan mengingatkan orang pada kemegahan Alhambra dan Mezquita, dua peninggalan kebudayaan Islam yang termasyhur di daratan Spanyol. Pintu-pintu di luar maupun di dalam ruangan masjid dicirikan oleh lengkungan berbentuk tapal kuda. Sedangkan dinding dan pilar-pilar di dalam ruangan dihiasi dengan berbagai macam pola ukiran yang rumit dan indah. Istimewanya, sebagian lantai masjid terbuat dari kaca tebal sehingga umat muslim yang beribadah atau sujud dapat melihat langsung ke dalam laut Samudra Atlantik. Jardin Majorelle. Jardin Majorelle atau Taman Majorelle berada di kota kecil Marrakesh, Maroko, yang dirancang oleh seorang arsitek asal Prancis yaitu Jacques Majorelle. Taman ini mulai dibangun pada tahun sekitar 1920 hingga 1930 di atas tanah seluas sekitar 2 hektar. Baru pada tahun 1947 Jardin Majorelle dibuka untuk umum setelah dibeli oleh perancang kelas dunia yang bernama Yves Saint Laurent. Di tengah taman terdapat bangunan dengan cita rasa seni tinggi yang saat ini dijadikan Museum Barber atau Musée Barber. Di depan bangunan museum terdapat air mancur mungil yang airnya mengalir sampai ke sebuah gazebo. Bangunan ini dibangun pada tahun 2011. Awalnya, bangunan ini adalah studio lukis sang arsitek. Tiket masuk Jardin Majorelle adalah 50 dirham Maroko atau sekitar Rp70.000. Auzon Falls. Auzon Fall atau dikenal dengan air terjun Auzon merupakan gabungan dari beberapa air terjun tinggi yang bermuara dari ngarai sungai El Abid. Destinasi wisata populer ini terletak di dekat desa Atlas Tengah, Tanak Mil di Provinsi Azilal. Air terjun yang sangat eksotis ini mempunyai tingkatan berjumlah 3 dengan ketinggian maksimal 75 meter. Di perjalanan menuju air terjun, Anda dapat melihat kumpulan pohon zaitun yang tumbuh. Anda mungkin juga ingin bertemu dengan beberapa spesies monyet lokal. Di zona wisatawan yang sering dikunjungi ini, para monyet cukup ramah dan terbiasa dengan kehadiran orang-orang. Lake Zira. Pantai Lake Zira menempati posisi ke-29 dalam daftar 40 pantai terindah di dunia. Pantai ini diberi lekungan pasir tanah liat alami yang berwarna merah langsung mengarah ke laut dan tersapu oleh ombaknya yang curam. Pantai yang sedikit terkenal dan terpencil ini terletak di selatan Maroko di desa yang berjarak 10 km dari Sidi Ifni dan 150 km dari Agadir. Sayangnya, beberapa tahun lalu
salah satu dari 4 lekungan yang disebut Gajah Runtuh, dan hanya tumpukan batu yang tersisa di tempatnya. Wisatawan biasanya tinggal di tempat perkemahan yang didirikan tepat di pantai. Wisatawan kategori lain yang datang ke sini selama beberapa hari atau lebih memilih untuk tinggal di hotel yang terletak di pemukiman yang terdekat dengan pantai. Kebun Binatang Rabat. Kebun Binatang Rabat, juga dikenal sebagai Kebun Binatang Temera, adalah taman zoologi Rabat di Maroko yang didirikan pada tahun 1973. Kebun binatang ini didirikan oleh Raja Muhammad VI setelah sang raja berkunjung ke Thailand. Di sana, raja sangat takjub dengan kebun binatangnya dan ingin membangun kebun binatang di negaranya juga. Kebun binatang ini dibangun untuk menampung singa yang sebelumnya berada di istana kerajaan. Singa-singa tersebut dianggap sebagai keturunan dari singa Barbaria. Kebun binatang ini dirancang untuk membuat wisatawan dapat menikmati kehidupan alam dan satwa liar, dan bergerak lebih luas dari satu tempat ke tempat lainnya untuk lebih dekat dan mengamati beberapa hewan seperti badak, flamingo, jerapah, dan lainnya. Bahia Palace. Berkunjung ke Maroko masih belum lengkap jika belum mampir ke Istana Bahia, sebab istana ini merupakan salah satu warisan seni arsitektur tertinggi Islam dan Maroko. Dibangun pada abad 19, istana penuh corak ini menjadi salah satu bangunan bersejarah paling indah di Maroko. Istana Bahia dibangun selama 14 tahun dengan bantuan para perajin terbaik yang didatangkan dari Fez. Detail dekorasi dimulai dari lantai hingga langit-langit. Lantainya dilapisi marmer Carrara putih. Langit-langit terbuat dari kayu lukis yang rumit, sementara halaman yang luas dicat dengan warna biru muda dan kuning. Wisatawan bisa jalan-jalan bersama dengan teman atau keluarga di sekitar halaman dan taman yang indah, dan tentunya menjadi tempat yang bagus untuk berfoto. Gimana nih guys, setelah nonton video tadi? Ada yang ingin berkunjung? Oke, jangan lupa ya subscribe dan komennya. Terima kasih.